Liverpool hanya membawa pulang 1 poin dari kunjungannya ke markas tim kuda hitam Nottingham Forest setelah bermain imbang 1-1 Rabu dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Dalam lanjutan Liga Primer Inggris yang digelar di The City Ground semalam, tuan rumah unggul cepat di menit ke-8 melalui Chris Wood, namun itu bisa disamakan di menit ke-66 oleh Diogo Jota, yang baru masuk beberapa detik sebelumnya. Hasil imbang ini tak mengubah posisi Liverpool yang tetap di puncak klasemen dengan koleksi 47 poin dari 20 pertandingan. Forest, di sisi lain, berada satu tingkat di bawahnya dengan selisih 6 angka. Manchester City harus menelan pil pahit kehilangan keunggulan 2 gol melawan Brentford yang berlangsung di GT Community Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Man City unggul 2-0 lebih dulu lewat brace Phil Foden di menit ke-66 dan ke-78. Brentford kemudian membalas lewat gol Yoane Wissa di menit ke-82 dan Christian Nogaard di injury time. Hasil ini tak mengubah posisi City yang tetap di urutan ke-6 dengan koleksi 35 poin dari 21 pertandingan. Mereka terpaut 2 angka di belakang Chelsea yang menghuni urutan ke-4. AC Milan menang atas Como dalam lanjutan Serie A 2024-2025. Sempat tertinggal, Rossoneri menang 2-1 saat bermain di Stadion Giuseppe Sinigaglia Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan ketat sejak awal, baru di babak kedua gol lahir. Como sempat unggul lewat gol Asane Diao di menit ke-60, namun Milan comeback berkat gol Theo Hernandez di menit ke-71 dan Rafael Leao 5 menit berselang. Skor 2-1 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membawa Milan naik ke posisi 7 klasemen Liga Italia dengan mengoleksi 31 poin dari 19 laga. Sementara Como turun ke posisi 16 dengan 19 poin. Juventus harus puas berbagi angka 1-1 dengan Atalanta dalam duel Giornata ke-20 Serie A musim ini. Bianconeri lagi-lagi gagal mempertahankan keunggulan yang didapat lebih dulu. Bertanding di Stadion Gewiss, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Juventus memimpin pada menit ke-54 melalui tembakan Pierre Kalulu. Namun sundulan Matteo Retegui pada menit ke-78 memastikan Ladia lolos dari kekalahan. Hasil ini membuat Atalanta tak beranjak dari urutan ketiga klasemen sementara dengan 43 poin. Sementara Juventus yang meraih hasil imbang ke-13 di Liga Italia musim ini duduk di posisi kelima dengan 34 poin. Arsenal dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, pada akhir musim ini dengan memicu klausul pelepasannya sebesar 60 juta euro. Meskipun Arsenal ingin Zubimendi bergabung segera, Real Sociedad menginginkan pemain bertahan hingga musim panas. Arsenal berhasil mengalahkan minat Liverpool dan Manchester City untuk mendapatkan Zubimendi. Kehadirannya di Arsenal diharapkan dapat memperkuat lini tengah, terutama dengan kontrak Jorginho dan Thomas Partey yang akan segera berakhir. Jika transfer terjadi, Zubimendi juga akan kembali bermain bersama rekan senegaranya, Mikel Merino. Rencana kepindahan Noah Okafor dari AC Milan ke RB Leipzig secara resmi dibatalkan setelah tes medis mengungkapkan bahwa sang penyerang tidak akan segera tersedia untuk bermain. Okafor, yang sebelumnya dijadwalkan bergabung dengan status pinjaman dan opsi pembelian senilai 25 juta euro, meninggalkan Milan untuk menjalani tes medis pada 13 Januari. Hasil pemeriksaan mengidentifikasi cedera yang membuatnya tidak bisa bermain dalam waktu dekat. Okafor telah absen dalam 4 pertandingan terakhir Serie A akibat cedera otot, dan sejauh ini hanya mencetak 1 gol dalam 11 penampilan Liga musim ini. Pembatalan transfer ini memengaruhi rencana transfer Milan, yang sebelumnya mengutamakan Marcus Rashford, dan juga memaksa Leipzig mencari alternatif untuk memperkuat lini serang mereka. Frenkie de Jong disarankan untuk meninggalkan Barcelona meskipun ia merupakan salah satu kapten tim. Spekulasi mengenai masa depannya semakin berkembang, terutama terkait dengan situasi keuangan Barcelona yang membatasi pergerakan klub di bursa transfer. Beberapa pihak menganggap bahwa pindah dari Camp Nou bisa menjadi langkah yang baik untuk perkembangan karir de Jong, meskipun hingga kini belum ada keputusan pasti mengenai klub tujuan atau tawaran yang diterima.
Situasi ini akan terus berkembang seiring waktu, tergantung pada keputusan pemain dan manajemen Barcelona. Arsenal dan Manchester United gagal merekrut Job Bellingham pada Januari ini, karena Sunderland bertekad mempertahankan pemain berusia 19 tahun tersebut. Sunderland menilai Bellingham dengan harga 20 juta pound setelah ia tampil mengesankan di Championship dengan 4 gol dan 3 assist dari 23 pertandingan. Sebagai alternatif, Arsenal tertarik pada Hugo Larsson dari Eintracht Frankfurt, sementara Manchester United mengincar Joao Gomez dari Wolverhampton Wanderers dan Ederson dari Atalanta. Baik Arsenal maupun Manchester United diperkirakan aktif di bursa transfer musim panas, dengan beberapa pemain seperti Jorginho, Thomas Partey, Casemiro, dan Christian Eriksen berpotensi meninggalkan klub. Mikel Arteta menegaskan dukungannya kepada Kai Havertz meskipun mendapat kritik setelah gagal memanfaatkan peluang penting dalam kekalahan Arsenal. Ia menegaskan bahwa dirinya mencintai para pemainnya dan fokus pada peningkatan performa tim. Arsenal kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka, dan absennya Gabriel Jesus membuat Havertz menjadi satu-satunya striker alami. Namun, Arteta menolak membahas kemungkinan perekrutan striker baru di bursa transfer Januari, menekankan bahwa timnya tetap menjadi prioritas utama. AS Roma dikabarkan tertarik merekrut Davy Neres dari Ajax Amsterdam dan telah melakukan kontak terkait transfer Januari. Dengan kontraknya yang tersisa kurang dari 6 bulan, Roma berharap bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 10 juta euro atau bahkan lebih murah. Jika kesepakatan tidak tercapai, mereka bisa merekrutnya secara gratis pada musim panas 2025. Roma saat ini mencari pesaing untuk Zaki Celik di posisi bek kanan setelah gagal mendatangkan Tajon Buchanan dari Inter Milan. Buchanan menolak tawaran pinjaman dan memilih bertahan di Inter untuk bersaing dengan Denzel Dumfries dan Matteo Darmian. Manchester City dan Arsenal dikabarkan terlibat dalam persaingan untuk merekrut gelandang serba bisa Hugo Larsson dari Eintracht Frankfurt, yang dihargai 70 juta pound. Larsson, yang tampil mengesankan musim ini dengan 4 gol dan 1 assist dalam 23 pertandingan, menarik perhatian kedua klub, yang berencana memperkuat lini tengah mereka pada 2025. Arsenal khawatir Manchester City dapat mengalahkan mereka dalam perebutan Larsson. Namun, tingginya harga yang dipatok Frankfurt membuat transfer pada Januari tidak mungkin terjadi, dan kedua klub akan terus memantau perkembangan Larsson untuk kemungkinan di musim panas. AC Milan tengah bernegosiasi dengan Manchester United untuk merekrut Marcus Rashford dengan skema pinjaman, di mana MU bersedia menanggung sebagian besar gajinya. Menurut laporan Gianluca Di Marzio dan Sky Sport Italia, pembicaraan lebih lanjut antara kedua klub akan segera dilakukan. Selain Milan, Barcelona, Borussia Dortmund, dan Tottenham Hotspur juga dikabarkan berminat pada Rashford. Milan ingin meminjamnya dengan opsi pembelian, sedangkan MU lebih memilih menjualnya langsung atau meminjamkannya dengan kewajiban pembelian.